Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang struktur dan kerangka laporan. Berikut ini adalah langkah-langkah berpikir ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Yang ketiga, verifikasi data untuk menguli hipotesis. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Baik, kita bahas poin pertama, yakni merumuskan masalah. Pertama-tama, yang harus dilakukan peneliti adalah merumuskan masalah, yaitu segala proses yang ingin dipecahkan dan yang menarik untuk diketahui kebenarannya. Masalah penelitian umumnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian seperti apa, bagaimana, mengapa, kapan, dan sebagainya. Semakin spesifik masalah, maka semakin mempermudah kamu untuk melakukan penelitian ke depannya. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Setelah menyusun rumusan masalah, langkah selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis sendiri merupakan dugaan jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah diperoleh sebelumnya. Dugaan jawaban ini nantinya akan dibuktikan kebenarannya melalui hasil analisa data yang diperoleh. Selanjutnya, verifikasi data. Untuk menguli hipotesis. Nah, verifikasi data adalah proses penyusunan laporan penelitian yang digunakan dalam menilai kebenaran landasan teori dengan fakta di lapangan, yang kemudian haruslah diolah dan dianalisis agar bisa diuji secara hipotesis penelitian yang telah ditentukan. Terakhir, menarik kesimpulan. Setelah menganalisis data, maka peneliti pun akan mengetahui apakah hipotesis yang dipaparkan sebelumnya diterima atau tidak. Dikatakan hipotesis diterima apabila hasil data sesuai dengan pernyataan hipotesis, sedangkan tidak diterima jika hipotesis tidak sesuai dengan hasil data. Baik, selanjutnya langkah-langkah penelitian. Yang pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan masalah. Yang kedua, mengkaji teori untuk merumuskan hipotesis. Yang ketiga, proses pengumpulan data. Yang keempat, analisis dan mengkaji hipotesis. Yang terakhir, menarik kesimpulan. Kita masuk ke bab 1, yaitu laporan hasil penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, pembahasan masalah. Yang keempat, perumusan masalah. Yang kelima, definisi operasional. Dan yang terakhir, tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2, yaitu laporan hasil penelitian, tujuan teori dan kerangka penelitian. Yang pertama, pembahasan teori. Semua penelitian bersifat ilmiah. Oleh karena itu, semua penelitian harus berbekal teori. Teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang akan diteliti. Yang kedua, hasil penelitian yang relevan. Maksud dari penelitian yang relevan adalah penelitian yang sebelumnya sudah pernah dibuat oleh seseorang dan juga sudah dianggap relevan. Ia mempunyai keterkaitan dalam hal judul penelitian dan topik yang sudah diteliti. Yang ketiga, kerangka penelitian. Ini merupakan konsep penelitian, merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjelaskan hubungan atau kaitan antara variabel yang akan diteliti. Yang keempat, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yakni laporan hasil penelitian. Yang pertama adalah tujuan khusus penelitian, yang kedua metode dan desain, yang ketiga instrumen pengumpulan alat untuk mengumpul data, yang keempat sampel penelitian keseluruhan, yang kelima teknik analisis data, dan yang terakhir prosedur penelitian. Lanjut bab 4, yaitu penyajian dan pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, skripsi penelitian, yang kedua pengujian hipotesis, yang ketiga pembahasan hasil. Baik, kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Yang pertama, rangkuman penelitian, yang kedua kesimpulan penelitian, yang terakhir implikasi dan saran. Implikasi merupakan suatu akibat yang terjadi karena suatu hal, baik perkataan atau kejadian.
atau singkatnya adalah keterlibatan atau keadaan terlibat dan termasuk disugestikan tetapi tidak dinyatakan. Baik, selesailah penjelasan saya mengenai struktur dan kerangka laporan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.